Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang masuk seri ke-21. Sesi ke-21. Terakhir yang kita bahas tentang fiil yang mu'rab. Ya, fiil-fiil yang mu'rab. Dan kita sudah bahas tanda-tandanya. Ada pada sahihul akhir, ada pada af'alul khamsah, ada pada mudhari mu'tal akhir. Ada satu PR lagi, tasrif fiil amr. Ya kan? Ingat, tasrif fiil amr cuma berlaku pada domir apa? Domir mukhatab. Mukhatab itu artinya apa? Orang yang diajak bicara. Kamu atau kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Coba lihat tasrifnya halaman 21. Uktub. Dari anta uktub, coba diulang. Anta uktub, antuma uktuba, antum uktubu, anti uktubi, antuma uktuba, antunna uktubna. Diulang. Anta uktub, antuma uktuba, antum uktubu, anti uktubi, antuma uktuba, antunna uktubna. Sekarang maju. Ini 66. Yang belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk. Wes nih, maju aja. Cuma 6 aja kok, bukan 14. Sekarang dengan ijlis. 1, 2, 3. Anta ijlis, antuma ijlisa, antum ijlisu, anti ijlisi, antuma ijlisa, antunna ijlisna. Duduk. Andika. Terus Akhlis. Si Yen, terus si Nabil, Rosian, Said. 6. Sekarang Iqra. Iqra, ya. 1, 2, 3. Anta Iqra, antuma Iqra'a, antum Iqra'u, anti Iqra'i, antuma Iqra'a, antunna Iqra'na. Baik, duduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai Pak Marianto, monggo. Sekarang dengan idrib. Idrib. 1, 2, 3. Anta idrib, antuma idriba, antum idribu, anti idribi,
Antuma idriba. Antunna idribna. Duduk. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan kata isma. Isma. 1, 2, 3. Anta isma. Antuma isma'a. Antum isma'u. Anti isma'i. Antuma isma'a. Antunna isma'na. Itu sisanya ayo. Ada Pak Jailani tadi makanya. Oh, tenang sedikit. Sekarang dengan is'al. Is'al. 1, 2, 3. Anta is'al. Antuma is'ala. Antum is'alu. Anti is'ali. Antuma is'ala. Antunna is'alna. Ya, duduk. Nah, sekarang kita melangkah ke masalah-masalah. Tadi belum ada masalah itu. Baru marfu-marfu. Tadi misalnya yadhabu. Ini keadaannya apa, ikhwan? Keadaannya apa? Marfu ya. Kemudian kalau ditambahkan alat penasab, ini namanya alat penasab. Membuat jadi nasab nggih atau mansub. Jadi apa? Itu ada alat penasab. Sebelumnya nggak ada apa-apa, ya kan? Jadi lan yazhaba berubah harokatnya jadi fathah. Lalu masuk lam menjadi apa? Lam yazhab. Ini namanya alat penjazm. Membuat fiil setelahnya jadi jazm. Jadi sukun. Nah, sekarang alat penasab ini bukan hanya lan. Itu yang kita pelajari lagi. Nambah, karena kawan-kawannya itu ada 7. Baru 7 saja sudah ini KO. Aduh. Jadi temannya lan ini ada banyak. Sampai tuh 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma 7. Nah, itu dikenal dengan al-adawatun nasibatu. Al-adawatun nasibatu. Adawat, alat-alat. Nasibah, penasab. Satu, an. 2, lan.
3. Idzan. 4. K. 5. Lamukai. Lamukai itu artinya ini. Huruf lam. Lam ya. Kalau kita sebut satu huruf itu dengan nama hurufnya, maka disebut lam. Berarti huruf lam. Harokatnya kasroh. Baru ada kata sesudahnya. Titik, 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 titik. Itu. Terus yang ke-6. Lamul juhud. Nama lainnya lamul ingkar. Bentuknya juga sama, namun biasanya didahului ini. Makana titik-titik, baru ada la. Lanya gini. Lam, ada lamnya. Lamnya di kasrah. Atau titik, 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 baru yang terakhir hatta. Semuanya fungsinya sama dengan lan, ya. Semuanya fungsinya sama dengan lan. Disebut alat apa? Penasab. Mereka bakar lagi malam. Sudah? Jadi ada berapa alat penasab? 7. Coba kita hafalkan. An, lan, idzan, kai, lamu kai, lamul juhud, hatta. An, lan, idzan, kai, lamu kai, lamul juhud, hatta. An, lan, idzan, kai, lamu kai, lamul juhud, hatta. An, lan, idzan, kai, lamu kai, lamul juhud, hatta. Diulang. An, lan, idzan, kai, lamu kai, lamul juhud, hatta. Sekarang kita lihat satu-satu. An itu sama seperti dalam bahasa Inggris. Enggak tahu bahasa Inggris ya nggak bisa berarti. Sama dengan ini. I want to go. Dia menghubungkan kata kerja yang satu dengan yang lainnya, jadi to di sini.
Kalau bahasa Jawa apa? Bahasa Indonesia? Nggak ada. Bahasa Inggris saja berarti. Lihat contohnya. Ana uridu an adhaba. Saya uridu ingin an. Nggak usah diterjemahin. Adhaba, pergi. Ini kan nggak perlu diterjemahin ini. I want to go. Terjemahin nggak? To-nya diterjemahin nggak? Nggak perlu. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah diketahui artinya. Coba diulang. Ana uridu an adhaba. Artinya saya uridu ingin pergi. Kalau nggak pakai an nggak boleh. Nggak boleh fiil ketemu fiil, nggak boleh. Harus ada yang hubungkan dulu. Iya, nggak bisa. Dalam bahasa Inggris aja nggak boleh. Dalam bahasa Inggris nggak boleh digabung. I want go itu nggak boleh. Sudah. Yang kedua, nahnu nuridu an narji'ah. Nahnu, apa arti nahnu? Kami. Nurid, ingin. An, gak usah terjemahin. Narji'ah, kembali. Kami ingin kembali. Coba perhatikan, ada keunikan di sini. Lihat, pakai ana di depan. Lalu diikuti dengan uridu. Kenapa nggak yuridu? Karena menyesuaikan dengan ana yang ada di depan. Kalau pakai ana, berarti nanti fiilnya ikut juga yang pakai ana. Iya kan? Nah, jadi kalau mau nulis ana aktubu, saya menulis. Jadi kalau mau nulis, saya menulis ini bisa begini. Ana gini bersesuaian. Ini pakai ana, ini juga domir ana kan sini? Iya. Domir ana juga. Gak mungkin pakai ana yaktubu, gak mungkin. Namun kalau tidak ikutkan ana pun bisa gabungkan gini aja sudah cukup. Saya menulis. Kalau yang di atas ini jumlah ismiyah, kalau ini jumlah fi'liyah. Cuma beda jenis jumlahnya. Kalau tadi ini karena di awal dengan isim kan, domir, ana ini isim. Berarti jumlah ismiyah. Sedangkan yang di bawah ini fi'il. Jumlah fi'liyah. Itu aja. Sama. Tapi ada sisi kandungan yang berbeda. Sudah. Sekarang yang kedua lan. Lan artinya tidak akan. Tidak akan. Ingat ya, an tadi membuat fi'il jadi mansub. Setelah an azhaba, bukan jadi an azhabu. Iya kan? Diulang. Setelah an tadi nomor 1, fi'ilnya jadi azhaba. Beri tanda bulat situ. Ini loh, harokatnya berubah. Setelah an. Lihat lagi, nahnu nuridu an narji'a. Jadi an-narji'a bukan an-narji'u. Kenapa jadi an-narji'a? Karena an alat penasab.
Karena an itu alat penasab. Buat isi fiilnya, membuat fiilnya jadi mansub. Yang kedua lan. Artinya apa tadi? Tidak akan. La yanjahal kaslanu. Ingat yang kalau harokatnya dhamma kaslanu itu subjeknya. Pelaku. Terjemahkan dari pelaku dulu. Orang yang malas, kaslan, orang yang malas. Lan, tidak akan yanjah, lulus. Orang yang malas tidak akan lulus. Terjemahkan dari yang dhammah dulu. Harokat akhirnya. Lihat setelah lan, fiilnya yan jaha, bukan yan jahu. Kenapa? Karena lan itu alat penasab. Contoh lagi, lan nu'mina lak. Nu'mina, kami tidak akan beriman padamu. Kami tidak akan beriman padamu. Lihat setelah lan. Kenapa diterjemahkan kami? Nu'mina. Kenapa jadi nu'mina bukan nu'minu? Karena ada lan. Lan itu alat penasab. Kemudian yang ketiga, izan. Artinya jika demikian. Jadi sebenarnya sebelum kata izan ini ada kalimat dulu sebelumnya. Sebelum kata izan itu ada kalimat sebelumnya. Lihat contohnya. Izan tanjaha. Jika demikian tanjaha. Tanjaha domirnya apa? Anta. Berarti diterjemahkan apa? Jika demikian kamu lulus. Kenapa jadi tanjaha bukan tanjahu? Karena izan alat penasab. Izan tas'ada. Tas'ada domirnya apa? Anta, kamu. Jika demikian kamu akan bahagia. Lihat tas ada jadi mansub juga karena izan alat penasab. Izan taslama. Jika demikian taslama. Taslama domirnya apa? Anta. Jika demikian kamu akan selamat. Itu yang ketiga, izan. Kemudian yang keempat, kai. Kai. Kai itu artinya agar atau supaya. Agar atau supaya. Contoh. Berarti ada kalimat sebelumnya dulu lalu menjadi kai tanjaha. Agar tanjah domirnya apa? Anta. Agar kamu lulus. Kai tahsula. Tahsula domirnya apa? Anta. Agar kamu menggapainya. Kai tarbaha. Tarbaha domirnya apa? Anta. Agar kamu beruntung. Jadi kesimpulannya kai artinya apa kai? Agar atau supaya. Terus yang kelima lamu kai.
Lamu kay. Lamu kay itu artinya huruf lam yang artinya sama dengan kay. Berarti huruf lam yang artinya agar atau supaya. Contoh. Apa kalimatnya itu? Pak Jailani apa? Ji'tu li ata'al lama. Begini ya. Ini kira-kira fiilnya dari mana? Yang jelas nih fiil mudhari apa fiil madhi? Mudhari apa madhi? Apa amr? Kenapa mudhari? Ingat, bicara mu'rab itu nggak ada dalam fiil madhi dan fiil amr. Iya kan? Ini nggak ada. Berarti cuma fiil mudhari aja. Kalian baru dikelabui sudah ini ya. Lihat ini. Lihat. Ini aslinya gini sebelum ada li ya. Sebelum ada li ini gini. Gini kan? Ata'allamu. Ata'allamu. Berarti domirnya yang ada dalamnya apa? Ana. Aslinya kalimatnya dari apa? Yata'allamu. Huwa yata'allamu, huma yata'allama, hum yata'allamu. Nanti sampai ana ata'allamu. Kemasukan li. Li yang tadi artinya apa? Jitu, aku datang untuk belajar. Untuk atau agar? Ya, aku datang supaya belajar. Atau untuk dapat ilmu. Jadi karena ada li ini nggak kelihatan nih kalau nggak pandai-pandai lihat. Ada li ini membuat fiilnya setelahnya jadi mansub. Jadi seperti ini. Sebelumnya apa? Ata'allamu. Asalnya dari yata'allamu. Gara-gara ada ini. Apa namanya tadi? Lamukai. Illa liya'budullaha. Sama juga. Lihat. Ingat ya, kalau harokatnya fathah ini biasanya objek. Lihat, ini ada li. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, ya kan? Ini namanya lamukai. Membuat fiil setelahnya jadi mansub. Asalnya dari mana? Asalnya dari mana liya'budu? Masuk fiil apa ini namanya?
Masuk fi'il apa? Ya mudhari. Mudhari yang mana? Al-af'alul khamsah. Kenapa af'alul khamsah? Hah? Ani-ani, una-una, ina. Iya toh? Masukkan af'alul khamsah kan? Af'alul khamsah tanda mansubnya dengan apa? Tanda mansubnya dengan apa? Lihat tabel. Dengan apa? Di tabel apa? Hasfun nun. Nunnya dihapus. Maka ketika masuk li, ini nunnya dihapus. Jadilah seperti itu. Lamukai. Nah, masalahnya itu lam kayak gini tuh banyak sekali. Ini loh, ini. Nanti ketemu lagi, nanti ada penjelasannya sendiri. Ini juga lam. Lillahi, itu lam juga diawali. Li rasulillahi. Ini kan pada pembahasan huruf jar kan? Artinya apa li di sini? Milik. Ya, milik. Ini kalau bersambung dengan isim, maka artinya seperti itu, masuk huruf jar. Namun kalau bersambung dengan fiil, ini ada ini. Ada lamukai, jadi alat penasab. Beda-beda fungsi li itu. Li itu fungsinya beda-beda. Kalau bersambung dengan isim, huruf jar. Kalau bersambung dengan fiil, lamukai. Nanti ada satu lagi. Belum ini. Li itu ada 5 atau kalau nggak salah itu. Artinya lihat konteks kalimat. Nggak buka kamus, konteks kalimat cocoknya apa? Kemudian yang keenam, lamul juhud, tidak usah diterjemahkan. Lamul juhud tidak ada artinya. Ya, lamul juhud itu apa? Lihat, tadi saya sebutkan. Kita hapus dulu ini. Niki sampun nggih? Nah. Lihat contoh yang pertama apa di situ? Makana Allahu liyu'adzibahum. Gini kan? Makana Allahu liyu'adzibahum. Lihat. Yang dimaksud dengan lamul juhud ini loh. Namun lamul juhud itu kapan ada? Disebut lamul juhud jika didahului dengan makana, diikuti dengan lamul juhud ini. Makana di sini artinya tidak. Kalau kita artikan Allah tidak akan mengazab mereka. Allah tidak akan mengazab mereka. Ini hum, ini mereka. Yu'adziba, mengazab atau menyiksa. Lamul juhud yang mana? Li. Ketemu li lagi, ini li juga sama. Bedanya apa? Kalau lamul juhud didahului dengan
Lamnya namanya lamul juhud. Atau didahului dengan lam yakun. Satu lagi. Lam yakun. Apa kalimatnya lam yakun? Lam yakunillahu liyat fira lahum. Gini ya. Mana lamul juhudnya? Ini loh mas, ini. Tapi didahului dengan apa? Lam yakun. Kita terjemahkan juga tidak. Allah tidak akan mengampuni mereka. Sudah? Lam yakun tidak usah diterjemahkan, makana tidak usah diterjemahkan, linya juga tidak usah diterjemahkan. Maaf, makana tadi diterjemahkan tidak, lam yakun diterjemahkan tidak. Li ini tidak diterjemahkan. Kenapa disebut lamul ingkar? Karena kalimatnya diawali dengan kata makana, artinya tidak, atau lam yakun yang artinya tidak, berarti bentuk pengingkaran. Lalu yang ketujuh, hatta yasma'a kalam Allah. Sebentar, lihat dulu di sini tadi. Lamul juhud. Mana mansubnya? Ini loh. Liyakfiro lahum, ini kata tersendiri. Hum ini juga sini kata tersendiri, namun nyambung. Maka ini mansubnya di sini. Li ini membuat ini jadi mansub. Li ini membuat liyakfiro juga jadi mansub. Yang terakhir, hatta, artinya sehingga. Hatta yasma'a kalam Allah, hingga atau sehingga dia mendengar. Yasma'a, mendengar kalam Allah. Kenapa yasma'a jadi yasma'a? Karena ada hatta. Hatta itu alat penasab. Kalau tidak ada hatta, tetap yasma'u. Begitu juga lihat contoh berikutnya, hatta yarji'a, sampai atau hingga dia kembali. Kenapa yarji'a jadi yarji'a, fathah harokat akhirnya? Karena ada hatta. Sudah? Lihat tamrin. Tamrin halaman 26. Lihat tamrin. Kita sudah tahu alat-alat penasab selain lan kan? Sudah ada berapa tadi? 7. Apa saja? An, lan, izan, kai, lamul juhud, hatta. Nah sekarang kita gunakan 7 itu untuk kata-kata yang lain. Masya Allah. Nah, coba lihat contoh yang pertama apa di situ?
Terus disuruh masukkan apa? Disuruh masukkan an. Saya mau masukkan an. An tadi artinya apa? Gak usah diartikan. An plus yu'minuna. An ingat alat penasab. Berarti jenengan buat ini jadi mansub. Ini fi'il apa dulu? Ditebak dulu. Fi'il apa? Sayul akhir, mu'tal akhir, atau afalul khamsah? Kenapa afalul khamsah? Una-una, ani-ani, una-una, ina. Ini ya, ini tandanya ya. Nah, kembali di tabel itu mansub untuk afalul khamsah apa? Apa? Dihapus. Ini saya hapus ya. Bismillah. Jadi apa nantinya? Yu'minu. Tambahin alif. Nah, sudah. Yang kedua, mau sebelah kiri apa bawah? Kiri. Tardha. Disuruh masukkan apa sih itu? Apa? Lan. Walan. Gini. Masukkan ke tardha. Tardo lihat dulu. Tardo ini masuk fi'il apa? Sahihul akhir, mutal akhir atau afalul khamsah? Mutal akhir dengan apa? Alif. Alif tanda mansubnya yang mutal akhir dengan alif tanda mansubnya dengan apa? Lihat di tabel. Fathah apa? Dhamma muqaddarah? Sing serius. Fathah apa? Dhamma muqaddarah? Pak Selamat. Fathah muqaddarah fathah. 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 Tok. Raya ketenan iki. Fathah muqaddarah. Maka sudah seperti ini saja. Karena muqaddarah artinya apa? Tersembunyi. Karena ingat ini alif. Alif tidak menerima harokat apapun. Rumusnya itu. Alif tidak menerima harokat apapun. Contoh yang ketiga apa? Pak Mubradi apa? Baca. Taslamina. Gini ya. Disuruh masukkan apa? Alat penasab kan? Nah, sekarang taslamina dulu. Dijawab dulu, itu masuk fi'il apa? Sayul akhir, mutal akhir atau afalul khamsah? Pak Murbadi. Afalul? Kenapa masuk afalul khamsah? Anu-anu? Ani-ani, una-una? Ina. Lihat. Af'alul khamsah mansubnya dengan apa? Hasfun nun. Nunnya di sudah tulisannya seperti ini jadinya. Kai taslami. Ya kan? Terus contoh yang keempat. Tanjahani.
Gini ya. Tanjahani. Disuruh masukkan apa? Li. Berarti nyambung gini nanti. Kira-kira ini li apa yang dimaksud? Kalau mukai didahului makana lam yakun, nggak ada. Berarti lam apa? Lamu kai. Lamu kai berarti artinya apa? Agar atau supaya. Nah, ketika kemasukan li, lihat dulu. Fi'il sesudahnya ini masuk fi'il apa? Fi'il akhir, mutal akhir, af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Tanda masuknya dengan sudah seperti itu jadinya, litanjaha. Nunnya dihapus. Terus agzibu. Agzibu artinya apa? Saya berbohong. Disuruh dimasukkan apa? Makuntu. Makuntu itu asalnya dari makana. Namun karena dia ditasrif jadi ada domir ana, kana itu jadi kuntu. Jadi ma kuntu. Itu ya. Berarti dia ingin ditambahkan li, yaitu lamul juhud. Namun diawali dengan makuntu dulu. Makuntu li akziba. Nah, itu kalimatnya. Lalu sebelahnya lagi yashrobu, namun didahului dengan lam yakun. Lam yakun. Ini berarti nanti lamul jud ya. Maaf, ini lamul jud ya. Ingat ini jadi mansub. Dia diawali dengan apa ini? Lam yakun. Lam yakun terus masuk li. Ini lamul jud ya. Terus ditambahkan dengan yashrobu. Jadi apa? Liyash roba. Karena cuma fi'lul akhir. Fi'lul akhir. Fathah. Kemudian tadi ditambahkan li. Berarti kalau sebelumnya kasrah diakhiri dengan apa berarti ini? Mu'tal akhir dengan ya. Ini ya. Berarti kalau dikemasukan li tahta dia. Karena ya masih boleh menerima harokat fathah, mansubnya dengan fathah. Terus yang terakhir yusolli. Disuruh masukkan apa itu? Hatta. Gini ya. Gitu. Yusolli ini fi'il apa? Mu'tal akhir, soil akhir, awal hamzah, mu'tal akhir. Mu'tal akhir dengan apa? Ya. Berarti mansubnya dengan fathah. Hatta yusolliya. Ditulis yang mau ingin tulis.
Wallahu a'lam bishawab. Istirahat dulu 5 menit. Nanti tambah sedikit itu, baru pas nanti jam 9 ya. Itu baru alat penasob. Alat penjazm ini yang banyak ini. 6 ditambah 12 berarti 16. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.